Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Tiba-tiba, Nyai Aminah menusukkan kuku runcingnya tepat di dada kiri Sarmi. Sepertinya tusukan itu telah mengenai jantung Sarmi. Sarmi terbelalak. Tiba-tiba dia memuntahkan darah segar. Sebelum akhirnya terkapar ke bawah lantai dan tubuhnya mengejang. Nyai Aminah mulai merapalkan sesuatu. Mulutnya tersibuk berkomat-kamit. Seketika, tubuh Sarmi sudah menjadi kaku, membiru dan mulai mengeluarkan kepulan asap. Di balik kepulan itu, tiba-tiba muncul sesosok wanita mengenakan pakaian putih dengan rambut bak sapu hijau yang terlihat acak-acakan. Yang lebih mengerikan, kedua payudara sosok itu terlihat amat besar dan panjang dan menjulur dari dalam baju. Sarmi, aku sudah mewujudkan keinginanmu untuk hidup abadi. Dan akan terus bisa mendampingi aku, bukan? Ya meskipun dalam wujud seperti ini, ucap Nyai Aminah. Sosok Sarmi hanya terdiam. Kini dia bisa berjalan mengambang tak menyentuh tanah. Kemudian tubuh Nyai Aminah pun ambruk ke atas lantai. Dia terlihat amat lemas. Dia menatap binar sosok Sarmi yang masih melayang di hadapannya. Sarmi, maafkan aku, lirih Nyai Aminah. Kini suaranya telah berubah menjadi suara aslinya. Sosok Sarmi itu hanya menggelengkan kepalanya. Tidak, Aminah. Ini sudah menjadi keinginan dan garis takdir hidupku. Aku akan selalu mendampingimu, meski dalam wujud seperti ini. Maafkan aku, Aminah. Aku akan selalu mengawasimu. Jika kamu membutuhkanku, cukup panggil namaku 3 kali. Ucap sosok Sarmi itu dengan nada merintih dan menggembah. Aminah mampu mendengar suaranya. Meskipun sosok Sarmi sama sekali tidak menggerakkan mulutnya saat berbicara. Kemudian sosok Sarmi berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Ini hanya ada Nyai Aminah yang menangis seorang diri. Dia lantas bangkit. Sebelumnya Nyai Aminah membawa bayi perempuan yang baru dia lahirkan itu menuju kamar di mana Subagja berada. Nyai Aminah masuk ke dalam kamar itu dan mendapati Subagja tengah terduduk di atas ranjang sembari memeluk sebuah boneka yang terbuat dari kain. Ibu, ucap Subagja sesaat setelah melihat ibunya datang sembari menggendong adiknya yang baru dilahirkan. Sayang, apa yang kamu lakukan? Aku menuruti apa perintah Bibi Sarmi. Dia bilang aku harus tetap di kamar. Apapun yang terjadi di luar sana, aku tidak boleh keluar, jawab Subagja dengan nada polosnya. Nyai Aminah tersenyum. Subagja memanglah anak yang amat penurut. Ibu, apa ini adikku? Tanya Subagja. Iya sayang, lihatlah. Jika kamu mirip dengan ayah, kali ini adikmu sangat mirip dengan ibu, jawab Nyai Aminah sembari memperlihatkan wajah bayi itu kepada Subagja. Subagja mengelus lembut pipi adiknya yang sedang tertidur lelap. Iya bu, betul. Dia amat cantik seperti ibu. Tentu sayang, adikmu ini bernama Sumiati, jawab Nyai Aminah. Subagja mengangguk sembari tersenyum. Dia tidak henti-hentinya menciumi pipi merah Sumiati. Nak, ibu minta tolong ya, jaga sebentar adikmu ini. Ibu ingin membersihkan kamar ibu sebentar. Bagaimana? Pinta Nyai Aminah
kepada putra kecilnya itu. "Baiklah Bu, tapi kenapa harus Ibu? Bibi Sarmi kemana?" tanya Subagja. "Bibi Sarmi harus pergi. Ada sesuatu yang harus dia lakukan. Tolong kamu tidak boleh menyusul Ibu ya. Tetaplah di dalam kamar sampai Ibu kembali." "Baik Bu," jawab Subagja. Nyai Aminah lantas membaringkan Sumiati di atas ranjang. Subagja benar-benar duduk menjaga adiknya yang terlihat tidur amat pulas. Nyai Aminah melangkah menuju pintu. Sebelum dia menutup pintu kamar Subagja, dari luar jendela terlihat sosok Sarmi tengah duduk di salah satu dahan pohon besar yang berada di sebelah kamar Subagja. "Tolong jaga kedua anakku," batin Nyai Aminah. Sosok Sarmi itu lantas mengangguk. Nyai Aminah menyeret tubuh Adiwastra menuju halaman belakang, tepat di mana para korban Nyai Aminah dikubur. Setelah sebelumnya, dia membuat sebuah lubang besar dan dalam. Kali ini dia pun menyeret tubuh Sarmi. Dia masukkannya kedua tubuh itu ke dalam lubang, kemudian menguruknya lagi hingga rapat dan tak berongga. "Maafkan aku, Kang. Maafkan aku, Sarmi," ucap Nyai Aminah, diakhiri dengan tangis penyesalan. Nyai Aminah membesarkan Subagja dan Sumiati seorang diri. Banyak lelaki yang ingin menjadi pasangan hidupnya. Namun hati dan cinta Nyai Aminah telah mati di kuburan bersama dengan jasad Adiwastra yang malang. Subagja dan Sumiati tumbuh berlimpah cinta dan kasih sayang. Nyai Aminah tidak pernah membedakan keduanya. Meskipun sikap dan sifat di antara kakak beradik itu sungguh sangat berbeda. Subagja berhati baik, sopan santun yang tinggi. Dia menghormati kepada sesama. Berbeda dengan Sumiati. Dia amat arogan, pemarah dan brutal. Pernah suatu ketika Subagja dan Sumiati ikut dengan Nyai Aminah ke salah satu kebun milik mereka. Nyai Aminah nampak sibuk mengarahkan beberapa orang buruh tani. Sementara Subagja dan Sumiati tengah menyantap daging ayam bersama di sebuah saung yang berada di pinggir kebun. Kemudian seekor anjing kecil datang meregut tiba-tiba sepotong daging ayam yang berada di hadapan Sumiati. Sumiati amat marah. Sementara Subagja sebisa mungkin menenangkan adiknya itu dan memberi kepahaman bahwa apa yang dilakukan oleh anjing itu bukanlah hal yang besar. Itu hanya hal sepele. Awalnya Sumiati hanya terdiam mendengar nasihat dari kakaknya Subagja. Setelah mereka menghabiskan makanannya, Sumiati mengumpulkan tulang belulang ayam itu. "Mau diapakan tulang itu, Sumiati?" tanya Subagja. "Aku ingin memberikannya kepada anjing itu, Kang. Mungkin anjing itu masih lapar," jawab Sumiati. Subagja hanya mengangguk sembari tersenyum. Dia senang karena adiknya sudah mulai berubah menjadi baik. Namun tiba-tiba Sumiati kembali dengan tangan berlumuran darah dan dia menggenggam sesuatu seperti sebuah gumpalan daging. Subagja terkejut bukan kepala. Dia bergegas menghampiri sang ibu dan menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Sumiati. Nyai Aminah menghampiri Sumiati dengan tergesa-gesa dan panik. Setelah mendengar dari Subagja bahwa adiknya itu belum berdarah. Sementara Sumiati sendiri tetap terlihat tenang, bahkan tersenyum dengan lega. "Sumiati, apa yang sudah terjadi padamu, Nak? Kenapa tanganmu penuh dengan darah? Apa kamu terluka?" tanya Nyai Aminah dengan nada panik, sembari memperhatikan jari jemari Sumiati. "Tidak, Bu. Aku hanya menghukum seekor anjing yang mencuri apa yang aku miliki," jawab Sumiati dengan nada polos. "Menghukum seekor anjing?" ucap Nyai Aminah keheranan. Dia melirik pada Subagja yang berdiri tepat di belakangnya. "Tadi saat kami tengah menikmati ayam goreng di sini, tiba-tiba seekor anjing datang
dan membawa lari sepotong daging ayam? Jawab Subagja. Dia menjelaskan semuanya kepada sang ibu. Lantas, apa yang terjadi kepada anjing itu, Sumiati? Tanya Nyai Aminah kembali. Aku hanya merobek perutnya dan mengambil sepotong daging itu kembali. Namun tidak ada dan aku hanya menemukan ini. Jawab Sumiati. Dia lantas menunjukkan segumpal daging kemerahan. Yang Nyai Aminah tahu bahwa itu adalah hati anjing tersebut. Mendengar jawaban dari Sumiati, Subagja berusaha menahan rasa mual yang mulai mengaduk-aduk semua isi perutnya. Sementara Nyai Aminah tersenyum. Dia mengerti bahwa memang Sumiati dan Subagja amat berbeda. Setidaknya, di dalam diri Sumiati mengalir darah sesosok makhluk hitam itu. Dan dia pun dititipkan di dalam rahim seorang perempuan jalang. Wajar sekali jika sikap dan sifatnya berbeda dengan Subagja, yang merupakan asli benih dari Adiwastra. Lelaki berhati baik dan bijak, dan juga Subagja dititipkan di dalam rahim Ijah, seorang wanita sederhana yang juga berbudi luhur dan bersopan santun. Mari, bersihkan tanganmu dulu sebelum kita pulang, ajak Nyai Aminah sembari menarik lembut tangan Sumiati. Subagja menatap heran ibunya itu. Kenapa Nyai Aminah tidak memarahi Sumiati? Padahal bagi Subagja, Sumiati sudah melakukan sebuah kesalahan yang amat fatal. Membunuh seekor hewan hanya karena kesalahan sepele. Namun dari peristiwa itu, Nyai Aminah tersadar bahwa Sumiati akan tumbuh menjadi seorang pembunuh. Kini Nyai Aminah harus lebih berhati-hati dalam mengarahkan Sumiati. Waktu terus berlalu. Kedua anak itu semakin besar. Subagja bersekolah di salah satu sekolah ternama di Tanah Pasundan. Dia bercita-cita tinggi. Sedari kecil, dia melihat ibunya mengurus semua kebun dengan bersusah payah. Dia ingin bisa menggantikan ibunya itu, hingga dia benar-benar serius dalam belajar. Sementara Sumiati tidak diizinkan oleh Nyai Aminah untuk bersekolah keluar. Nyai Aminah memanggil beberapa orang guru untuk mengajarkan Sumiati baca dan tulis. Bukan tanpa alasan, Nyai Aminah melakukan semua itu. Dia tidak ingin Sumiati melukai seseorang hanya karena masalah sepele. Oleh karena itu, Sumiati harus selalu ada dalam pantauan Nyai Aminah. Pun begitu, jika Sumiati sedang belajar dengan seorang guru, Nyai Aminah pasti akan memperhatikan mereka. Ya, Nyai Aminah tidak mau guru yang tengah mengajari Sumiati itu tiba-tiba dibunuh hanya sebab masalah kecil. Pada suatu hari, Nyai Aminah tengah mengambil darah dari salah satu korbannya yang terlihat mulai sekarat. Malam itu sekitar pukul 11 malam. Nyai Aminah yang telah berubah menjadi seorang nenek tua pun berjalan tertatih dan perlahan menuju gubuk di belakang rumah. Iya, dia perlu darah seorang lelaki untuk syarat kecantikan serta awet mudanya. Dia berjalan dengan amat hati-hati. Dia tidak mau ada siapapun atau bahkan kedua anak kesayangannya itu melihatnya dalam wujud aslinya itu. Namun malam itu, tanpa sepengetahuan Nyai Aminah, Sumiati telah berhasil membututinya. Sumiati mulai curiga, karena beberapa malam ini dia melihat seorang nenek tua berjalan mengendap-endap keluar dari kamar ibunya. Hingga akhirnya, di malam itu, dia berhasil mengikuti nenek tua tersebut. Sumiati sudah bersiap dengan sebuah pisau kecil di tangannya. Hingga akhirnya, dia menuju ke sebuah gubuk yang berada di halaman belakang rumah. Nyai Aminah selalu melarang kedua anaknya untuk masuk ke dalam gubuk itu. Nyai Aminah beralasan bahwa gubuk itu hanya sebuah gudang tempat perkakas. Namun kenyataannya tidak. Sumiati melihat seorang lelaki terbaring lemas di atas ranjang besi. Kulitnya pucat, dengan banyak luka sayatan menganga di sekujur tubuh lelaki itu. Kini nenek tua itu mulai menyayat tubuh lelaki tersebut.
Kemudian dia menampung darah yang mulai mengalir dalam sebuah wadah yang terbuat dari batok kelapa. Darahmu benar-benar hampir habis. Lebih baik setelah ini kau mati saja, ucap lirih nenek tua itu. Sumiati masih setia melihat apa yang akan dilakukan nenek tua itu selanjutnya. Dia bersembunyi di balik sebuah sofa kecil. Kini nenek tua itu bersimpu di atas lantai. Dia mulai membuka bajunya dan bersatu hingga akhirnya hanya menyisakan sebuah kain yang menutupi dada. Nenek tua itu mulai merapalkan sebuah mantra, lalu dioleskan darah itu ke sekujur tubuhnya. Kemudian darah yang dioles tadi seolah-olah masuk meresap ke dalam pori-pori. Dan sekejap mata, nenek tua itu berubah menjadi muda. Nenek tua itu berubah menjadi Nyai Aminah kembali. Sumiati terkejut bukan kepalang. Dia bergegas bangkit untuk menghampiri sang ibu. "Ibu!" teriak Sumiati. Nyai Aminah terkejut. Dia lekas berdiri. Namun dia bingung harus mengatakan apa kepada anaknya itu. "Sumiati, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Nyai Aminah. Harusnya aku yang bertanya. Apa yang sedang ibu lakukan di sini? Tanya Sumiati kembali. "Nak, apa kamu melihat semuanya?" Nyai Aminah menghampiri Sumiati yang nampak masih terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Sumiati hanya mengangguk. Dia menunggu perkataan selanjutnya dari sang ibu. Nyai Aminah lantas menceritakan semuanya. Dia rasa memang inilah saat yang tepat untuk jujur kepada anaknya itu tentang ritual apa yang harus dia lakukan setiap hari. Nyai Aminah hanya menceritakan bahwa dia menganut sebuah ilmu yang membuatnya terlihat awet muda dan cantik, namun dengan syarat bahwa dia harus selalu menggunakan darah seorang lelaki sebagai obat awet mudanya. Sumiati yang saat itu berusia 17 tahun pun mengerti dengan apa yang diceritakan sang ibu. "Ibu tenang saja. Nanti Sumiatilah yang akan cari korban untuk ibu," ucap Sumiati. Nyai Aminah terkejut. Dia tidak menyangka bahwa perkataan itu akan keluar dari mulut Sumiati. Dia pikir Sumiati akan marah atau apalah. Tapi ternyata tidak. Sumiati mendukung apa yang dilakukan oleh Nyai Aminah. "Ibu, apa Kakang Subagja mengetahui ini?" tanya Sumiati kembali. "Tidak sayang, kakangmu itu tidak mengetahui apapun, hanya kamu. Jika begitu, biarlah kakang tetap tidak mengetahuinya." Sumiati berjanji tidak akan menceritakan apapun kepadanya. "Terima kasih ya sayang," ucap Nyai Aminah penuh haru. Dia benar-benar tidak menyangka dengan Sumiati. Kini dia merasa sedikit lega karena salah satu anaknya telah mengetahui rahasia awet muda dirinya. Keesokan harinya, seorang guru baru datang untuk mengajar Sumiati di rumah. Karena guru lama mengundurkan diri, dia benar-benar tidak sanggup mengajarkan Sumiati yang bersikap dingin dan acuh kepada pelajaran yang tengah diajarkan. Guru baru itu bernama Temarina. Dia seorang wanita cantik bersikap lemah lembut. Namun dia meminta izin untuk selalu membawa anak lelakinya saat mengajar. Karena dia sendiri adalah seorang janda beranak satu. Meskipun sudah besar, namun dia tetap tidak tega meninggalkan anaknya seorang diri di rumah. Nyai Aminah mengizinkan hal itu. Dia berpikir mungkin Sumiati akan lebih bersemangat jika belajar bersama dengan seorang teman. Dan benar saja, saat Sumiati pertama kali melihat anak dari Temarina, dia benar-benar senang karena baru kali itu dia bertemu dengan sebaya. "Hai Sumiati, perkenalkan, saya bernama Marina. Mulai hari ini kita akan belajar bersama ya. Dan perkenalkan, dia adalah anakku.
sekaligus teman barumu. Ayo perkenalkan dirimu kepada Sumiati, ucap Marina kepada Sumiati, dan menyuruh anaknya itu untuk berkenalan dengan Sumiati. Hei, aku Wesna, ucap anak Marina yang ternyata bernama Wesna itu. Sumiati tersenyum dan membalas uluran tangan dari Wesna. Nyai Aminah tersenyum melihat kesan pertama dari Sumiati kepada Marina dan anaknya. Terlihat jelas bahwa Sumiati tertarik kepada Wesna. Dan benar saja, hari-hari berikutnya Sumiati selalu bersemangat untuk belajar bersama Marina. Bahkan di hari libur pun Sumiati selalu meminta agar Nyai Aminah memanggil Marina. Dia tidak ingin berhenti belajar. Nyai Aminah tersenyum mendengar permintaan putrinya itu. Karena bingung dengan apa yang harus dilakukan, akhirnya Nyai Aminah mengajak Sumiati untuk mengunjungi rumah Marina. Setidaknya Nyai Aminah harus berterima kasih dan memberikan sedikit hadiah untuk Marina dan anaknya, karena telah berhasil membuat Sumiati semangat dalam belajar. Mereka berdua akhirnya pergi menuju rumah Marina. Rumah yang sangat sederhana, tidak lebih mewah dari rumah-rumah yang lain. Sumiati amat bersemangat. Dia terus memaksa Nyai Aminah agar bergegas untuk masuk ke dalam rumah Marina. Sementara Nyai Aminah sendiri tengah sibuk mempersiapkan barang bawaan yang akan dia berikan kepada Marina. Setelah beres, Sumiati menarik lengan sang ibu. Dengan sedikit berlari, dia tidak sabar ingin bertemu dengan Wesna dan memberi kejutan atas kedatangannya. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti karena dia melihat Wesna tengah berbincang-bincang dengan seorang wanita. Mereka terlihat akrab sekali, dengan sesekali tersenyum di sela-sela obrolan mereka. Nyai Aminah dan Sumiati, ucap Wesna dengan sedikit terkejut. Dia lantas bangkit menyambut tamu agung itu dan bergegas memanggil ibunya, Marina. Wanita yang tadi mengobrol dengan Wesna pun akhirnya izin pamit dengan amat ramah kepada Sumiati dan Nyai Aminah. Namun Sumiati justru bersikap acuh dan bermuka masam. Nyai, selamat datang di gubuk saya, sambut Marina kepada Nyai Aminah dan Sumiati. Nyai Aminah membalas dengan hangat sambutan itu, sementara Sumiati masih terlihat acuh. Marina mengajak Nyai Aminah untuk masuk ke dalam, sementara Sumiati menolak ikut. Dia memilih tetap duduk di teras rumah Marina. Wesna tersenyum melihat tingkah Sumiati. Dia lantas mencoba mendekati Sumiati. Sumiati, maaf, apa kamu tadi sudah berkenalan dengan temanku? Tanya Wesna dengan nada amat lembut. Dia temanmu? Sepertinya bukan, jawab Sumiati acuh. Dia temanku, teman baikku, Sinta namanya, ucap Wesna kembali. Tidak banyak yang Sumiati bicarakan pada Wesna. Kebahagiaan dan semangatnya tiba-tiba hilang setelah melihat Wesna begitu terlihat akrab dengan wanita bernama Sinta itu. Wesna yang menyadari gelagat aneh dari Sumiati pun bingung harus menjelaskan bagaimana. Karena memang dia dan Sinta merupakan teman baik. Bahkan sebelumnya Wesna mengenal Sumiati. Hari-hari berikutnya, Wesna tetap belajar bersama Sumiati. Namun sikap Sumiati mulai acuh terhadap Wesna. Wesna pun tidak mau ambil pusing dengan sikap Sumiati kepadanya. Karena selama ini, Wesna hanya menganggap Sumiati sebagai temannya, tidak lebih. Wesna tidak ingin membuat Sumiati terlalu menganggap lebih hubungan di antara mereka. Namun Wesna pun tidak ingin kehilangan sahabatnya itu. Marina mengerti keadaan di antara dua orang yang kini nampak saling diam, hingga dia berinisiatif meninggalkan Wesna dan Sumiati berdua. Setelah sebelumnya, di rumah Marina, meminta anaknya itu meminta maaf kepada Sumiati, meskipun dia tidak bersalah. Saya izin ke kamar mandi dulu ya, Neng, pamit Marina. Sumiati hanya mengangguk
sembari tersenyum kecil. Mau bagaimanapun, dia sama sekali tidak membenci Marina. Dia hanya benci terhadap Wesna. Wesna bingung bagaimana harus mengawali pembicaraan. Sementara Sumiati sendiri terus membuang muka darinya. Loh, kenapa hanya kalian berdua saja? Tiba-tiba Subagja datang. Kini dia sudah beranjak dewasa, persis seperti ayahnya, Adiwastra. Subagja berparas tampan dan berhati baik. Dia pintar, hingga setelah lulus sekolah, beberapa universitas terkemuka bersedia menerimanya. Namun Subagja justru memilih melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas terdekat dari desa Rawabodas. Alasannya hanya satu. Dia tidak mau meninggalkan ibu dan juga adik satu-satunya. Sumiati tersenyum kecut. Dia tidak mau menjawab pertanyaan dari Subagja. Ibu sedang ke kamar mandi, Kang. Jadi kami sedang menunggu beliau, jawab Wesna. Selama ini Wesna baru kali itu melihat Subagja secara langsung. Dia hanya tahu bahwa Sumiati memiliki seorang kakak yang amat sibuk. Selain sibuk dengan pendidikannya, kakak Sumiati itu pun terkenal sibuk mengurusi kebun. Subagja sudah mulai membantu Nyai Aminah. Antara Wesna dan Subagja, baru saat itu mereka bertemu untuk pertama kalinya. Subagja hanya mengangguk. Tanpa bertanya lagi, dia langsung pergi masuk ke dalam kamarnya. Sumiati, apa dia itu kakakmu? Tanya Wesna memberanikan diri untuk membuka obrolan dengan Sumiati. Iya, bagaimana? Dia sempurna bukan? Jawab Sumiati masih dengan nada datar. Dia memang tampan. Aku sering mendengar namanya menjadi pembicaraan. Namun, baru kali ini aku melihatnya secara langsung. Wah, hebat. Ternyata dia memang terkenal itu. Lalu, bagaimana denganku? Apa kamu pernah mendengar tentang aku sebelumnya? Tanya Sumiati kepada Wesna. Iya, mereka mengatakan bahwa Nyai Aminah memiliki seorang anak perempuan yang amat cantik. Hanya itu yang aku dengar. Namun setelah melihatmu, aku tahu bahwa ucapan mereka memang benar, ucap Wesna. Sumiati sedikit tersenyum. Hatinya sedikit mulai luluh kembali kepada Wesna. Akhirnya, tidak ada lagi kecanggungan di antara mereka. Sepertinya Sumiati sudah tidak membenci Wesna lagi. Marina yang sedari tadi mengamati mereka dari dapur pun turut tersenyum. Dia lantas kembali menghampiri Sumiati dan Wesna setelah semua dirasa sudah membaik. Mereka lantas kembali belajar. Satu mata pelajaran lagi, berhitung. Itu adalah pelajaran yang tidak Sumiati sukai. Meskipun Marina sudah mengajarkannya dengan amat sederhana. Setelah usai, Marina dan Wesna pamit kepada Sumiati. Memang selalu seperti itu. Di rumah hanya ada akan Sumiati dan beberapa orang pembantu. Nyai Aminah dan Subagja jarang sekali berada di rumah. Jika sudah saatnya untuk membayar jasa Marina, biasanya Nyai Aminah sendirilah yang akan mengantarkannya ke rumah Marina secara langsung. Itulah yang membuat Marina amat merasa dihormati dan betah mengajar Sumiati. Meskipun di antara warga desa Rawabodas, rumor tentang Nyai Aminah adalah seorang dukun ilmu hitam telah menyebar. Seperti halnya yang kini sedang Oni rasakan. Dia berdiri sembari menolakkan kedua tangannya di pinggang, menatap lurus ke depan, di mana hamparan hijau kebunan subur milik Nyai Aminah terbentang tepat di sebelah tanah kebun yang tandus. Sesekali dia menggelengkan kepalanya. Dia bingung. Bagaimana bisa hal ini terjadi bertahun-tahun jika bukan ada campur tangan hal gaib di dalamnya? Dia adalah salah satu warga yang bersikukuh tidak mau menjual tanahnya kepada Nyai Aminah. Dia selalu yakin bahwa tandus yang tanahnya miliki hanya akan terjadi beberapa bulan saja. Namun nyatanya, ini sudah terjadi selama hampir lebih 20 tahun. Anehnya,
jika warga mau menjual tanahnya kepada Nyai Aminah, seketika tanah tandus itu akan kembali menjadi subur. Bau sepotong kayu pun akan tumbuh jika ditancapkan di atasnya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.